Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta STH. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini kiriman dari Ibu Widya di Pekalongan ya. Saudara-saudara, hari ini kan tanggal 21 November ya, tahun 2018. Kemarin kan tanggal merah ya, macet sekali, saudara ya. Nggak tahu kenapa ya, kemarin macet sekali Bu Widya. Saya mohon maaf ya, Ibu kan nanyanya kemarin tanggal 20 November 2018. Saya baru bisa jawab sekarang ya. Sekarang 21 November 2018. Bu Widya ini dari Pekalongan ya. Saya kasih judul lah biar gampang. Begini judulnya ya. Apakah Roh Kudus nemplok terus? Nah, supaya gampang. Apakah Roh Kudus itu nemplok terus pada orang Kristen ya? Bu Widya, kita beda iman nggak apa-apa Bu ya. Ibu kan terus terang ngomong, Ibu tidak mengimani Allah Esa, Ibu mengimani Allah Tritunggal. Ya nggak apa-apa Bu. Dan Ibu tanya kepada saya, puji Tuhan saya nggak apa-apa ya. Ibu nanya kepada saya nggak apa-apa. Ibu Widya ini nanya karena begini ya. Dia mendapat pengajaran bahwa Roh Kudus itu sekali kita menyatakan sidi, mengaku percaya, maka Roh Kudus itu nemplok terus di dalam tubuh manusia. Orang Kristen sekali nemplok terus. Ya saya mau memakai kata-kata gimana Bu ya? Ya sudahlah, Ibu tahu sendirilah Bu ya. Begini Bu, saya akan cerita dulu ya sebelum menjawab ke Ibu ya. Bu, Ibu ini kan sudah terlanjur baptis itu bayi kan. Jadi Ibu mesti tahu bagaimana membela supaya baptis bayi ini eksis ya toh. Padahal yang benar tidak ada baptis bayi Bu ya. Baptis percik itu kan tidak ada Bu. Lalu dibela-bela ya kan. Baptiso itu orang pulang dari pasar cuci tangan itu baptiso katanya. Orang-orang lembaga Alkitab Indonesia ketawa Bu. Sejak kapan orang pulang dari pasar cuci tangan kok baptis? Itu ya cuci tangan. Makanya diterjemahkan cuci tangan, bukan diterjemahkan baptis ya. Di lembaga Alkitab Indonesia banyak Bu, ahli-ahli Ibrani, Yunani, ahli-ahli translator bahasa ya. Karena sudah terlanjur kan Bu, Ibu kan memahami baptis itu percik. Lalu ya biasalah Bu, namanya udah terlanjur, dibela-bela. Cuci tangan itu baptiso katanya. Pokoknya intinya tidak mengakui baptis selam, udah gitu aja Bu. Segala daya upaya diusahakan dilakukan untuk itu. Zaman no Ibu ya, zaman sekarang ini tidak bisa lagi Bu pendeta bohongin jemaat, nggak bisa. Jemaatnya pinter banget, langsung klik di Google, loh ini pengajaran pendeta apa ini? Ya, baptiso katanya. Ya, baptis anak, pengajaran apaan ini? Ya, jemaat sekarang pinter-pinter Bu, nggak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi. Oke. Bu, lalu kan Ibu sudah terlanjur baptis itu percik, tidak mengakui baptis selam. Ya, baptis itu kan yang benar dua Bu. Baptisnya dewasa secara selam di dalam nama Yesus. Lalu nanti ada baptis Roh Kudus. Karena Ibu kan sudah terlanjur menolak baptis Roh Kudus, makanya segala daya upaya dilakukan. Roh Kudus itu sekali nemplok terus. Jangan khawatir, begitu Anda sudah mengaku sidi, maka Roh Kudus itu nemplok terus. Pengajaran dari mana Bu? Ibu bersyukur Ibu tanya ke saya Bu. Ya, bagus ya. Mungkin karena Ibu udah searching ke internet, ke Google dan Ibu bingung, maka Ibu nanya ya. Contoh lain Bu, Allah itu Esa.
Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5, Roma 15 ayat 6, 1 Petrus 1 ayat 3, Bapa, Tuhan, ya Allah itu Yesus. Tapi karena sudah terlanjur Allah itu Tritunggal, maka bikin pengajaran Tritunggal itu abadi selama-lamanya. Jadi Allah hari ini adalah Allah Bapa, sementara Yesus itu anak Allah. Jadi ada Allah Bapa, ada anak Allah. Ada Tuhan katanya. Sejak kapan Tuhan kok bukan Allah? Saya mau nanya Bu. Yang menjabat Tuhan itu harus Allah. Jadi tidak mungkin ibu mengakui Allah itu Bapa, Yesus cuman Tuhan. Yang menjabat Tuhan mutlak harus Allah Bu. Segala kuasa diberikan kepadaku. Ya, Matius 28 ayat 18. Segala kuasa itu sudah diberikan pada Yesus. Jadi mutlak harus Allah. Lah kalau anak manusia itu manusia Bu. Anak Allah itu gelarnya waktu jadi manusia. Masa Yesus masih dijadikan manusia sekarang? Ya, karena sudah terlanjur Bu, maka dibela-belain. Nah sekarang gimana Pak? Dari tadi malah muter-muter. Jawab dong. Apakah Roh Kudus itu nemplok terus? Jawabannya itu pengajaran ngaco. Ngaco bin ngawur Bu. Ya. Masa Roh Kudus nemplok terus? Ya. Coba ya. Di perjanjian lama Bu, misalnya 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Allah undur dari Saul. Contoh Bu, di perjanjian baru Markus 8 ayat 33. Yesus memarahi Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Yudas juga mengkhianati Yesus karena Yudas dirasuki setan, dirasukin iblis. Padahal murid-murid Yesus ini kan sudah kepenuhan Roh Kudus, diajarin Roh Kudus toh Bu. Ya. Aku memberimu kunci surga. Kunci surga kan Roh Kudus. Tapi Petrus bisa juga, ya toh, dibilang oleh Yesus, "Enyahlah iblis." Jadi Bu, 100% valid. Roh Kudus itu tidak nemplok terus. Kalau kita sedang tidak kudus, sedang dipengaruhi oleh roh-roh jahat, ya gampangnya dipengaruhi iblis, Roh Kudus itu undur Bu. Contohnya Petrus. Ya, tetapi orang Kristen yang benar adalah tidak lama-lama Bu. Segera sadar, tobat lagi. Ya Yesus Allah yang benar, aku sadar nih. Ternyata aku banyak dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Lalu link lagi dengan Roh Kudus, nemplok lagi. Jadi pengajaran yang mengatakan Roh Kudus nemplok terus, itu kan sedang cari alasan Bu. Sedang bela-belain bahwa menolak baptis Roh Kudus. Bahasa roh ditolak, baptis Roh Kudus ditolak. Makanya dia kasih ajaran itu. Bu, Ibu cerdas. Itu Ibu mau nanya ke saya ya. Saya rasa semua jemaat yang lain juga searching ke Google ya Bu ya. Nggak ada itu. Roh Kudus nemplok terus ya. Itu pengajaran apa tadi Bu? Salah bin ngawur ya. Nggak ada tuh Bu. Roh Kudus itu bisa undur dari seseorang. Tetapi orang Kristen yang benar, yang baik, nggak lama-lama Bu. Mana bisa orang itu suci terus? Ya nggak bisa dong. Suatu saat dia sedang lemah jatuh di dalam dosa, tapi nggak lama balik lagi. Itu gunanya tiap hari doa Bu. Ya, kita ini kan penuh dengan kelemahan ya, emosi ya, kayak kemarin macet Bu. Waduh, kita ini udah, ya saya emosi juga Bu, macet dipepet-pepet sama motor Bu. Kalau motor kan nyenggol nggak kerasa Bu. Lah kita yang punya mobil Bu, baret Bu, ya kan? Kita ya rada emosi, terus buru-buru balik ya toh. Tuhan ampuni saya gitu ya. Balik lagi nanti Roh Kudus nemplok lagi. Tetapi pengajaran yang mengatakan Roh Kudus selalu nemplok dalam orang Kristen itu kan pengajaran gara-gara belain dia nolak baptisan Roh Kudus, nolak bahasa roh, nolak karunia roh. Maka dia bilang, sekali kamu percaya Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam kamu dan kamu tidak perlu lagi dibaptis Roh Kudus. Ajaran saka ngendi Bu? Ibu orang Pekalongan tahu ya? Ajaran saka ngendi Bu? Nggak ada itu Bu. Ya, saya appreciate terhadap Ibu sebagai seorang wanita ya.
menerima pengajaran begini, hatimu pasti tidak sejahtera, Bu. Ini hati kita nggak sejahtera, ini pendetaku nih ngomong gimana ini ya. Terus anak-anak ibu searching di internet ya kan. Mami, ini nggak bener ini. Sana, Mami, tanya sama pendeta, itu pendeta Henry. Gitu ya. Jawaban saya tegas, Bu. Itu ajaran salah bin ngawur ya. Roh Kudus tidak selalu nemplok dalam diri kita. Ada saatnya kalau kita sedang tidak kudus, ya, kalau tidak kudus ya Roh Kudusnya pergi ya. Tapi nggak lama kita kembali lagi doa minta ampun ya, sadar Roh Kudus balik lagi. Tandanya Roh Kudus apa sih, Bu? Hati kita sukacita, ada pujian penyembahan, itu tandanya Roh Kudus, Bu. Ya. Apa? Rindu baca Alkitab, itu tanda ada Roh Kudus, Bu. Ya. Apalagi sukacita, rindu memuji Tuhan, tiap hari memuji Tuhan, itu tandanya itu, ya. Dengan apa harus ku balas selain sujud menyembahmu? Di mana-mana kita muji terus. Itu tanda ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, boro-boro, Bu, mau nyanyi, ya. Nah, sekarang saya nanya, Bu. Kalau seseorang mulutnya penuh rokok kudus, kira-kira ada Roh Kudus nggak, Bu? Pendeta ngerokok, Bu. Kira-kira ada Roh Kudus nggak, Bu? Pendetanya kepulan asapnya rokok kudus, kira-kira, Bu, ada Roh Kudus nggak? Wah, Pak Pendeta ini kalau pikir, ya Bu, kemarin macet berat, Bu, ya. Jadi kita bercanda kali ini, Bu. Penjelasan saya padat, singkat, dan clear. Bu Widya dari Pekalongan. Ya kemarin hari libur 20 November, sekarang 21 November 2018. Ya bercanda-canda, Bu, ya. Pengajaran yang mengatakan Roh Kudus nemplok terus dalam diri seseorang itu salah bin ngawur, Bu. Tidak ada ayat Alkitab yang begitu. Petrus saja dihujat sama Yesus. Yesus menghujat itu. Enyahlah iblis gitu. Tapi nanti Petrus balik lagi. Petrus dipakai oleh Tuhan, kan luar biasa kan? Ya. Iya. Yudas sebenarnya juga balik, cuman sayangnya Yudas itu nyesal bunuh diri. Nah, ini dia salahnya di sini. Semua yang bunuh diri masuk neraka, tidak masuk Petrus tapi masuk alamat. Penjelasan ini padat, singkat, dan clear ya Ibu Widya di Pekalongan. Kepada saudara-saudaraku yang punya keyakinan lain, silahkan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing. Roh Kudus nemplok terus, itu ajaran salah bin ngawur ya. Kalau kita tidak kudus, maka Roh Kudus itu undur dari kita. Orang Kristen tidak akan lama-lama ya. Kalau nggak ada Roh Kudus, nggak sejahtera hatinya. Orang Kristen itu pasti gelisah kalau nggak ada Roh Kudus ya. Mau memuji Tuhan nggak bisa ya. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta STH. Haleluya. Amin.